Audio Jungle. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Ibu Lita Sandora Manalu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang teks anekdot. Namun, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau kalian memperhatikan gambar berikut ini. No, 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 no. Ada-ada saja ya. Nah, setelah memperhatikan gambar tadi, kira-kira menurut kalian apa yang ingin disampaikan oleh sang penulis komik? Nah, dalam gambar ini, sang penulis komik bermaksud untuk menyinggung seseorang yang memberikan solusi yang tidak tepat terhadap suatu masalah yang dialami oleh warganya. Nah, itu adalah salah satu dari beribu macam masalah sosial yang terjadi di lingkungan kita. Nah, perlu kalian tahu, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang termasuk masalah sosial adalah kemiskinan, pengangguran, dan kenakalan remaja. Ada banyak cara menyoroti masalah sosial. Salah satunya adalah dengan teks anekdot. Pertemuan kali ini kita akan membahas teks anekdot yang meliputi pengertian, fungsi dan bentuk, ciri-ciri, struktur, dan contoh teks anekdot. Nah, kita akan mulai materi kita dari pengertian teks anekdot. Tetap semangat dan tetap konsentrasi ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pengertian anekdot, di antara kamu semua, siapa yang belum pernah mendengar kata anekdot? Iya, pasti ada. Nah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan pengertian kata anekdot. Tahukah kamu, kata anekdot itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu anekdota, yang memiliki arti memoir yang tak diterbitkan atau kisah rahasia. Kisah itu merupakan koleksi kejadian-kejadian singkat dari kehidupan pribadi istana Bizantin. Nah, sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Lalu, kira-kira apa ya perbedaan anekdot dan lelucon? Sebelum Ibu menjelaskan perbedaan antara anekdot dan lelucon, kamu perhatikan video berikut ya. Apa kabar kalian? Udah subscribe belum? Kalau belum subscribe ya subscribe lah. Kalau enggak, gua hapus nih akun aku. Dek! Pancoran bang, 100.000, cemana? Oh ayo naik terus. Oke. Bayar dulu baru naik. Mana aku? Wah, itulah. Kayak gini bang. Bentar ya bang. Ini tadi pagi belum dipanasin. Bisa turun bentar bang? Bentar bang ya. Habis bensin kayaknya. Le, di mana kau? Kau antar bensin sekarang cepat ya. Aku mau antar pelanggan nih. Cepat sedikit. Kenapa? Bisa mundur sedikit kok. Sorry. Mana bensinnya? Nih, bensin deh. Duitnya dulu. Ambil aja. Nah, gitu dong, nih. Lah. Awet! Rama! Ya, mau kabar? Mau kemana, Wek? Ya mau ke rumah kau lah. Kawan lama. Kan gak jadi. Dadah. Kawan orang ini lupa ya. Drat. Tapi sayang aku sama kau, Drat.
Habis. Minum drug yang banyak biar jalan jauh. Ayo, order sayang, kita pulang. Kok kamu hidup sih, Drat? Kuncinya lupa belum? Ini hidup. Berarti dari tadi kuncinya nggak hidup. Kau memang lah udah kan? Menghirup udara pagi di awal bulan 2020. Oh, nggak kerasa udah ganti tahun aja ya. Berasa kemarin masih tahun 72 padahal. Dan anehnya kenapa aku ngomong sendiri. Oke dah, 2020 harapanku, semoga hidupku banyak kejutan dan gak no life kayak Cutie. Oh iya Cutie, mana tuh manusia? Katanya mau ngikut aku lari pagi keliling dunia hari ini. Bodoh ah, tinggalin aja. Dia kan kalau lari pagi suka gak jelas. Baru keluar rumah aja udah nyusruk. Lebih gak jelas lagi pas minggu kemarin dia lari pagi di malam hari. Dan lari paginya naik angkot. Udah ah, biarin aja, itu normal kok. Lagian kalau Cutie tiba-tiba normal berarti Cutie gak normal. Back to the topic. Semoga tahun 2020 jadi tahun yang mengejutkan. Dimulai dengan lari pagi. 1, 2, 3 brot, 1, 2, 3 brot, 1, 2, 3 brot, 1, 2, 3 brot, 1. Tunggu bentar. Itu kan itu kan ular kobra. Ular kobra? Awas bang, nanti digigit, dililit, dimakan, dibanting, dikelitik, ditampar, dicekik, dilaporin polisi, dicubit, disumetton, disedot darah abang, dipukul, Bentar wahai Cutie, emang ular kobra sehebat itu ya? Iya jelas bang, soalnya ular kobra itu banyak bisanya. Setelah menonton video tersebut, kira-kira apakah kamu sudah bisa membedakan antara lelucon dengan anekdot? Baik, Ibu akan menjelaskan perbedaannya. Lelucon dan anekdot memiliki kesamaan, yaitu isi. Lelucon dan anekdot sama-sama menceritakan tentang kisah fiktif lucu anggota suatu kelompok atau kisah lucu pribadi seseorang ataupun golongan tertentu. Nah, perbedaannya terletak pada tujuan lelucon dan anekdot. Lelucon memiliki tujuan untuk menghibur pembaca atau membangkitkan tawa. Sedangkan anekdot sendiri memiliki tujuan yaitu untuk membangkitkan tawa atau menghibur pembaca dan sekaligus untuk mengungkapkan suatu kebenaran umum, baik dengan cara menyinggung atau mengkritik seseorang ataupun golongan tertentu. Sama dengan teks yang lainnya, teks anekdot memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi primer. Fungsi primer adalah fungsi yang utama di mana teks anekdot berfungsi sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan lain sebagainya yang disajikan dengan nuansa segar, yaitu humor. Fungsi berikutnya adalah fungsi sekunder, di mana teks anekdot berfungsi sebagai bahan hiburan, sebagai analogi atau contoh untuk menjelaskan sesuatu sebagai penarik perhatian dan lain sebagainya. Teks anekdot memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah bentuk artikel. Anekdot berupa artikel menceritakan suatu hal atau tokoh faktual atau terkenal sehingga dalam ceritanya memiliki kejelasan tokoh, alur, peristiwa, dan latar.
Bentuk teks anekdot yang kedua adalah cerpen. Anekdot berupa cerpen menceritakan suatu hal yang lugas atau tidak berbelit-belit agar pendengar atau pembaca lebih cepat mengerti isi lelucon cerita tersebut. Bentuk teks anekdot yang ketiga adalah dialog. Teks anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog dominan menggunakan kalimat langsung dan mempunyai petunjuk atau lakon. Bentuk teks anekdot berikutnya adalah berupa gambar atau komik. Teks anekdot yang disajikan dalam bentuk gambar atau komik biasanya lebih menarik perhatian para pembaca. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks anekdot. Selain lucu, teks anekdot juga dikenal sebagai teks yang bertujuan untuk menghibur pembaca karena bersifat lucu dan juga mengkritik, menginspirasi, atau menyinggung seseorang atau golongan tertentu. Berikut adalah struktur teks anekdot. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan pendahuluan berisi gambaran umum isi teks dan latar belakang. Biasanya, abstrak berisi tentang bagian yang memperkenalkan kejadian ganjil atau tidak biasa yang terdapat pada teks anekdot tersebut. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian yang mengarah pada terjadinya krisis. Biasanya bagian ini menyampaikan siapa, kapan, dan di mana kejadian ganjil atau kejadian tidak biasa tersebut terjadi. Struktur yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan bagian inti peristiwa di dalam teks anekdot atau bagian yang mengundang tawa. Biasanya bagian ini yang menceritakan kejadian ganjil atau kejadian yang tidak biasa yang terjadi pada teks tersebut. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi merupakan bagian dari teks anekdot yang berupa tanggapan atau respon terhadap krisis atau bagian yang tidak biasa yang mengundang tawa pada teks anekdot ini. Struktur yang terakhir adalah koda. Koda merupakan kesimpulan dari isi cerita atau pertanda berakhirnya teks tersebut. Koda biasanya berupa tentang komentar, persetujuan, atau penjelasan ulang tentang isi atau maksud teks anekdot tersebut. Koda merupakan struktur teks anekdot yang bersifat opsional. Dengan kata lain, ada beberapa teks anekdot yang memiliki struktur koda dan ada juga teks anekdot yang tidak memiliki struktur koda atau langsung diakhiri dengan struktur yang keempat, yaitu reaksi. Pada umumnya, struktur teks anekdot sudah tersusun secara sistematis, atau dengan kata lain, teks anekdot selalu diawali dengan abstrak, kemudian orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Dan koda bisa saja tidak dibuat di dalam teks anekdot karena dia bersifat opsional. Itu dia struktur teks anekdot. Berikut ini adalah sebuah contoh teks anekdot beserta strukturnya. Nah, demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat.